Sebab kalau pejabat nggak dekat dengan kiai bahaya, pelawak juga nggak dekat sama kiai bahaya. Alhamdulillah, bukannya nyombong, nggak semua pelawak berani ceramah, karena urusan ceramah mesti ngaji, nggak bisa ngarang. Karena bapak saya sering nenteng saya untuk diajak tahlil. Alhamdulillah saya hafal baca Yasin sampai sekarang. Bahkan pernah viral hadoro saya di setiap lebaran. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak yang ono, bapak yang ono bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Ila hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu bin bapak haji yang ono, bapak yang haji yang ini nih, yang kuburannya udah kealingan tembok di pagar, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya udah ketiban triplek, bapak haji yang ini, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Makanya saya selalu berpesan, ibu, kalau kita meninggal jangan mau dipinggirin, jangan mau dikuburin di pinggir, minta di tengah. Kalau kita dikuburin di pinggir, takutnya ada pelebaran jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mahsusan li ummati Muhammadin wa ja'ala ramadhan syahrul Qur'an. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuhu ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahdzul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Biar kelihatan kayak ustadz beneran, awas hati-hati. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan masih tetap Mas Eko. Yang satu lagi sahabat saya baru selesai jadi dalang di OPJ, Mas Parto. Saya udah jarang syuting. Kenapa saya sekarang ceramah? Karena emang nggak diajak syuting sama dia. Mohon ikhlas sebelumnya, ibu-ibuku, saudaraku, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, nggak banyak hadisnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Cuman beruntung. Balighu anni walau ayah, kata Nabi kita, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat. Jadi nggak banyak-banyak. Sebelumnya saya baca dulu. Senior-senior saya mohon izin, mohon ikhlas. Saya sebutin satu-satu dulu, Bu, ya. Pejabat-pejabat kita nggak enak, soalnya duitnya udah masuk. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Saifuddin. Luar biasa, karena saya lihat dari awal semuanya berangkat dari kanan. MC dimulai dari kanan, Pak Wabub sambutan di kanan, Pak Jajang juga dari kanan, korinya ada di kanan. Berarti memang agama mengajarkan mulailah dari kanan. Religius kan berarti. Iya, Bu.
nanti mungkin supaya saya nggak religius banget, saya ke kiri juga ya Bu ya. Jadi mohon maaf, luar biasa, doain biar wakil bupati kita sehat terus, panjang umur, berkah ala kulli hal, karena beliau orangnya humoris sekali, pantunnya banyakan beliau, bahkan beliau juga pernah jadi bintang film layar lebar. Cuman waktu itu saya nggak ikut, karena waktu saya mau ikut layarnya udah dilepit duluan, jadi nggak lebar, dan saya hanya main, beliau paham saya, tahu saya, alhamdulillah beliau melihat saya sebagai Ustadz Ferry. Ibu tahu Ramadan Ustadz Ferry yang main di Para Pencari Tuhan, yang nemenin ibu sahur, yang jadi Ustadz takut banget sama istrinya, itu aku. Ya sebetulnya itu dalam cerita aja saya takut sama istri, aslinya ya sama. Juga kepala perwakilan BI Cirebon, izin abangku Pak Jajang, juga Pak Dandim, Pak Kapolres, Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Kepala Kemenag, Kepala OJK Cirebon, juga Kepala Dinas Wilayah Kabupaten Indramayu, Kepala Instansi Wilayah Indramayu, para kiai, tokoh-tokoh ulama dari MUI, Ketua DKM Masjid Agung Indramayu. Mohon ikhlas kenapa saya tidak sebutin nama dan kenapa saya tidak sebutin satu-satu, karena nggak ditulisin. Demi Allah saya nggak bohong. Tapi salam hormat dan takzim saya wabil khusus kepada seluruh pejabat Indramayu dan juga ibu-ibu saya. Maaf Bu, saya kalau lihat tulisan harus pakai kacamata umur, tapi kalau lihat cepean enggak Bu, saya paham banget yang merah berapa duit, yang biru berapa duit. Itu salah satu kelemahan pandangan saya. Dan ternyata memang saya dapat bahan juga dari beliau bahwa kita berharga di dunia kalau memegang duit. Tadi obrolannya begitu sama beliau, saya ngobrol, dan jujur ibu juga nggak butuh banget suami sebetulnya. Saya berani tanya, ibu, biarin suami kita nggak ganteng, nggak keren, nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Artinya Pak, kita sebagai suami nggak terlalu penting. Saya tanya sekali lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Ibu mau beli emas ke toko emas nggak bawa suami nggak ngaruh, asal bawa. Artinya suami nggak penting-penting banget. Bahkan sahabat saya dibawa ke dokter, dicek penyakitnya nggak ada. Begitu di ronsen, dicuci hasil ronsenannya, baru kelihatan ada gambar istrinya. Matanya melotot, mulutnya nganga, teriak duit. Jadi ternyata kita udah punya penyakit yang disebabkan karena kekurangan. Terima kasih. Ibuku, saudaraku, mohon ikhlas. Ini kalau kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari guru kita, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin. Saya mau teriak, kalau saya bilang Indramayu, ibu jawabnya Reang. Setuju ibu? Kalau saya bilang Reang, ibu jawabnya Indramayu. Oke, Indramayu, Indramayu, Reang. Cakep. Ini kebersamaan yang dirahmati, ahli surga semua. Amin. Saya lihat ini benar-benar orang baik ibu, karena yang diwariskan oleh leluhur kita, orang-orang tua kita, kiai-kiai kita, warisan yang terpenting dari orang tua kita sampai sekarang adalah kebaikan. Kalau kita masih searah dan sejalan dengan para leluhur dan orang-orang tua kita, karuhun-karuhun kita, insya Allah dunia akhirat kita bakal ketemu bareng-bareng dengan guru-guru kita, orang-orang tua kita. Amin. Konsep dari Indramayu luar biasa. Reang, religius, jelas. Pak Wabubnya aja religius. Kamu kata kiai saya, al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman itu di luar sholat. Kalau imamnya teriak Allahu Akbar, makmum pasti ikut. Betul ibu? Imam teriak
makmum ruku, imam sujud, makmum sujud, imam salam, makmum. Kelihatan di sini luar biasanya. Begitu saya menghadap beliau, ketemu saya nggak kaku-kaku banget. Saya santai aja walaupun nggak ada obrolan sebelumnya. Saya lihat, masya Allah, senior-senior kita nih orangnya asik-asik. Apalagi saya diundangnya suruh ceramah, ya saya pikir saya nggak terlalu takut. Ceramah saya mau sesuai dengan tema atau tidak, saya nggak takut. Cuman Pak Wabu perlu saya garis bawahi bahwa uang yang sudah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Ya Bu, ini orang-orang yang lelah, yang masih meneruskan warisan kebaikan-kebaikan dari orang-orang tua kita, bahwa sadar siapapun kita, fastabiqul khairat, pesan kiai berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu. Kita dikumpulkan oleh imam kita. Siapa imam kita? Al-Qur'anu imami. Hari ini, malam ini kita kumpul karena Allah panggil kita. Ya Bu ya, saya pengen dengar suara ibu. Kenapa? Saya lihat sebelah kanan lebih menarik karena lebih banyak ibu-ibunya. Dan saya yakin di sini ibu ahli surga semua. Amin. Saya selalu berdoa Pak Wabu buat istri saya, mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Makanya saya selalu berdoa mudah-mudahan ibu-ibu kita ahli surga semua. Amin. Karena ngajinya rajin, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Makanya wajar seragamnya banyak. Betul Ibu? Kalau bapak-bapak ngajinya nggak pakai harian, nggak pakai mingguan, seenak dia aja. Makanya wajar baju kokonya nggak banyak. Setahun baju kokonya itu-itu juga. Tapi yang beda cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada ungu, ada pink. Kalau ibu wajib seragamnya banyak. Jadi sekalipun ngutang nggak ada masalah, karena istri kita selalu benar. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Minta tepuk tangannya ibu, supaya suami paham. Ya Bu ya, suami yang mulia, suami yang selalu salah dan mengalah kepada istrinya, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Karena istri nggak pernah salah, bener Bu? Saya ingat begini, ingat ibu-ibu saya. Ibu saya begini, nenek saya begini. Kalau ngaji itu duduk paling depan, ibu saya. Begini nih. Bahkan ibu saya termasuk ketua tim di pengajian, tim buntel. Nggak boleh melihat makanan bersisa. Dan saya jujur mau makan enak dulu nungguin ibu saya pulang pengajian. Di sapu tangan itu suka ada kue nempel di gini-gini. Maaf, bukan berarti saya keluarga miskin. Enggak, dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada keluarga miskin saya. Fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisan. Sampai saya mau makan enak nungguin ibu saya pulang ngaji. Makanya saya tidak berani membid'ahkan tahlil sampai sekarang. Kenapa? Karena saya tahu persis kalau tahlilan makanan banyak. Bahkan ibu saya selalu berpesan, kalau nanti duduk tahlil di pengajian jangan duduk di belakang, duduk di depan. Seperti tadi nih, saya duduk di sebelahnya Pak Wakil. Ibu lihat makanan banyaknya di mana? Jadi ibu saya selalu pesan kalau pengajian jangan duduk di belakang, duduk dekat kiai, karena lempengan itu makanan banyak. Makin ke belakang makin nggak kelihatan ada apa, enggak, itu makanan. Jadi saya selalu dipesan dari masih kecil sama ibu saya, kamu masih kecil ngaji aja, biarin nggak dapat ilmu asal dapat makan. Kata ibu saya, udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian, pulang nangis. Ibu saya langsung ngomel tuh. Apa kata ibu saya? Anak tolol, nggak diarah sama sekali pengajian. Makanya beruntung kita punya ibu begini, beruntung kita punya taklim seperti ini ibu. Ini yang Masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan, karena pada hasil akhirnya kita pulang nggak kemana-mana ibu. Firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Tuhan kita. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan sholiha, beramal soleh, menjadi ibu baik, menjadi bapak baik, menjadi anak baik, berarti keluarga kita baik-baik, berumah tangga kita baik, bertetangga kita baik, bermasyarakat kita baik, bernegara kita baik, berbangsa-bangsa kita baik, dan selalu memberikan yang terbaik buat negeri kita. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul bermakna kebaikan untuk hidup kita, keluarga kita, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau ceramah sebetulnya nggak bisa serius-serius. Kalau terlalu serius saya takut dianggap ustadz beneran. Makanya saya mau ngegeser sedikit supaya jangan sampai sakit leher. Ngeliat penceramah di kanan terus nggak ke kiri. Izin, abangku, ketua AJK izin, abangku, saudaraku izin. Nggak apa-apa saya geser ke sini. Ibu kuat sampai setengah jam? Cukup setengah jam aja saya ceramah? Terus 1 jam? Kuat juga ibu? Ada di sini ustadz yang ceramah sampai 2 jam ada? Ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Kalau hari ini tiba-tiba saya diundang, saya duduk bareng dengan para pimpinan, para pejabat, para senior-senior kita di Indramayu, Masya Allah, luar biasa. Saya hampir nyaris sedih tadi. Nggak kebayang saya masuk ke kantor Bupati Indramayu. Nggak kepikir. Saya mikirnya sedikit, mungkin karena orang tua saya mewariskan kebaikan. Hari ini saya dibaikin sama orang-orang hebat segini banyaknya di Indramayu. Luar biasa abangku. Dan secara jujur kalau kita nggak ada orang tua kita nggak ada apa-apanya. Disebut anak, kalau dia keluar dari rahim ibunya maka itu disebut anaknya. Yang keluar dari rahim ibu itu adalah anaknya. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Biar jelasin. Kalau dia keluar dari lubang bambu itu nyinying. Nggak perlu adab. Karena orang tua saya baik, bermasyarakat baik, bergaul baik, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Alhamdulillah malam hari ini saya dapat satu kehormatan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat pejabat-pejabat kita, buat kiai-kiai kita, MUI kita, para tokoh kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya dalam semua urusannya, amin. Dan masuk dalam kategori lillah, karena Allah, wa fillah, di jalannya Allah, maka nanti ketemunya barang-barang mardotillah, yang diridhoi Allah. Sebab kalau pejabat nggak dekat dengan kiai bahaya, pelawak juga nggak dekat sama kiai bahaya. Alhamdulillah bukannya nyombong, nggak semua pelawak berani ceramah, karena urusan ceramah mesti ngaji, nggak bisa ngarang. Karena bapak saya sering nenteng saya untuk diajak tahlil. Alhamdulillah saya hafal baca Yasin sampai sekarang. Bahkan pernah viral hadoro saya di setiap lebaran. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak yang ono, bapak yang ono bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu bin bapak haji yang ono, bapak yang haji yang ini nih, yang kuburannya udah kealingan tembok di pagar, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya udah ketiban triplek, bapak haji yang ini, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Makanya saya selalu berpesan, ibu, kalau kita meninggal jangan mau dipinggirin, jangan mau dikuburin di pinggir, minta di tengah. Kalau kita dikuburin di pinggir, takutnya ada pelebaran jalan. Jadi kita pengen tidur nyaman, ya bu ya, ya bu ya. Karena mati itu adalah tidur panjang. Mati itu tidur panjang. Kalau suami kita pagi tidur, siang tidur, sore tidur, ibu, jangan dimarahin. Itu suami kita lagi latihan mati. Biarin aja.
dan jangan terganggu ibu. Kalaupun maaf ibu, sebetulnya aslinya kita minta duit itu bukan sama suami, mintanya sama Allah. Biar jelasin ibu. Jadi minta duit sama Allah. Bagaimana mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur mau belanja, minta, ya Allah, mau belanja nih. Belum dikasih juga, ya Allah, ngerti atuh. Belum dikasih juga, baca Yasin 3 balikan. Suami belum bangun, usap mukanya, ngucap innalillahi. Pasti lompat ibu kalau emang suami ibu masih pengen hidup. Ini kebersamaan yang dirahmati ibu. Sedikit saja barangkali saya takut kemalaman ibu. Di tempat segini besarnya Masya Allah luar biasa. Masyhur ini panggung. Panggungnya gede, yang ceramah kecil. Makanya boleh saya geser lagi supaya mata ibu nggak terlalu pegal, leher ibu nggak sakit. Jangan sampai ngeliat penceramah akhirnya salah bantal. Kita yang salah nengok malah bantal yang disalahin. Izin komandan, saya agak pamitan. Maaf ya, yang namanya lagi usaha ini komandan. Kelihatannya mah ceramah padahal mah nyari duit ini. Karena jujur aja istri saya nggak nungguin saya pulang, yang ditungguin istri saya sama kamu. Jadi kalau pejabatnya dekat sama kiai, pengusahanya dekat sama kiai, keamanannya dekat sama kiai, aman. Sebab kalau kita jauh daripada kiai, kata guru saya, khawatir yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Terlalu jauh sama kiai, bisa jadi matinya meninggalkan dunia, bisa tidak membawa iman. Saya setuju banget dengan Indramayu yang begitu religius. Baru satu urusan religiusnya aja, dikumpul di malam Lailatul Qadar, udah 17 nih bu. Ya bu, ya bu ya. Enakan ibu sebetulnya. Kalau bapak mah puasa nggak bisa batal, kalau ibu bisa batal. Ya, bapak sebulan harus full, ibu seminggu ada, yang 2 minggu ada. Ya pak ya, itu istri kita begitu pak. Kalau perempuan boleh nggak puasa? Pada saat si bewok muntah darah, libur dia. Ibu denger ya? Ya Allah. Makanya ibu mah hebat, ibu manusia hebat. Bahkan secara jujur ibu harus sadar kehebatan seorang ibu. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jujur ibu, kalau ibu punya suami galak, ibu punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Bisa nimbulin KDRT di polsek, di polres, hampir setiap hari ada persoalan peristiwa KDRT. Ribut rumah tangga, lapor polisi. Ribut rumah tangga, lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja. Izin komandan. Karena polisi bagi saya adalah sahabat saya. Jujur bapak saya saking pengen punya anak polisi, makanya saya dinamain Akri. Izin komandan, sebelum Akpol itu Akri komandan. Jadi cikal bakal polisi sebetulnya saya. Akri itu kan angkatan kepolisian Republik Indonesia. Itu nama saya. Bapak saya pengen saya jadi polisi karena waktu bapak saya dagang suka lewat di patung kejaksaan di dekat Mabes itu. Bapak saya dagang, dia duduk di situ diem, pengen anaknya saya nih jadi polisi. Makanya begitu keluar saya dinamain Akri. Kasih depan Muhammad Akri. Bikin grup Parto Akri Eko. Akhirnya Muhammadnya digeser jadi Akri Patrio. Patrio itu singkatan Parto Akri Eko. Alhamdulillah bertiga ini ada yang jadi pejabat, ada yang masih eksis di entertain. Ya, ada saya juga mewakilin teman saya yang DPR supaya kesini saya. Karena dia mahal kalau diundang ke sini. Ya. Allah adil, likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Karena saya diteng-tengin sama bapak saya ngaji. Bahkan saya ingat banget ibu saya tuh kalau ada yang meninggal tuh girang. Tuh ada yang mati lagi tuh, cepet ikut bapak tahlil. Kenapa sih mak enggak masak? Bukan berarti saya keluarga miskin, enggak, fakir. Saya
Saya mau makan daging enak itu, Bu. Enggak pernah saya diajak ke restoran sama almarhum bapak ibu saya, enggak pernah. Saya mau makan daging enak itu diajaknya tahlil. Punya daging sekepel itu, daging sekepel gini. Ibu saya anaknya 13, itu nggak dikasih sendiri, diambil sama ibu saya, digigitin salah sedikit nih. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Nggak berasa daging, kecap doang. Tapi gemuk ya ala kadarnya. Makanya ibu ini orang hebat. Ibu harus sadar, ibu ini orang hebat, ahli surga. Saking hebatnya ibu, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya selalu berharap ibu saya masuk surga duluan. Biarin bapak antar bareng sama saya. Kenapa? Ibu yang lebih hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu kalau tahu kuncinya, kalau bapak galak, apa-apa marah, nggak usah dilawan pakai mulut, cukup angkat rok pelan-pelan. Sambil ibu bilang, kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu, puter pulanglah, selesai itu. Izin Pak Wabub, saya spesial ibu-ibu aja ya, karena ternyata malam hari ini lebih banyak ibu-ibu Pak Wabub, luar biasa. Dan saya yakin di Indramayu pasti lebih pintar ibu-ibu ngajinya. Ayo berani buktiin saya. Pak Wabub boleh ngeluarin duit 1 juta. Kalau ternyata pinteran bapak-bapak, saya bayar 2 juta. Maaf nih Pak Wabub, iseng-iseng, karena beliau humoris, saya juga bercanda aja ketemu beliau. Man, saya udah mikirin, tadi udah duduk, udah ngobrol, saya mikirin makannya di mana ini. Karena kita kumpul terus belum kelihatan, saya makannya ketinggalan tadi saya. Oke, saya kasih contoh. Ibu ikutin saya, bapak diem dulu. Ini hebatnya istri kita nih, ibu kita nih. Ibu kita tetap ibu, tapi anak-anaknya udah ada yang jadi jenderal, jadi pejabat, jadi bupati, wakil bupati, presiden. Ibu tetap ibu. Ibu ikhlas. Ibu saya anaknya 13. Waktu meninggal 1-2, ibu nggak nangis, bapak nggak sedih. Apa kata bapak? Masih banyak sisanya. Yang ada aja urusin. Jangan yang udah meninggal ditangisin. Kalau kurang nanti bapak bikin lagi. Tuh tugas bapak saya tuh. Makanya bapak saya lebih senang punya anak banyak. Anak 13, mati 1 nggak nangis. Coba kita ibu udah pinter, duit banyak, deposito, punya anak berani cuma 2. Ini takutnya kita orang sekarang. Orang-orang tua kita di eranya bapak-bapak kita dulu, kita termasuk nih, masa kecil kita daya juangnya lebih keras. Pernah dagang, pernah keliling. Saya pernah dagang koran, pernah dagang TTS, pernah masuk ke terminal. Daya juang kita lebih keras daripada anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita pagi sore siang malam megang HP. Ibu juga begitu, bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP. Dulu padahal orang tua kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang tasbih. Beda sama kita, jadi jangan ibu bangga. Oh, pinteran mana orang tua kita ngedidik kita daripada kita ngedidik anak-anak kita. Bisa jadi masih lebih pinter orang-orang tua kita. Orang tua kita nggak kaya tapi mampu menjadikan anak-anaknya kaya. Orang tua kita nggak sarjana tapi anak-anaknya sarjana. Tuh hebatnya ibu. Malam hari ini saya mau buktikan kehebatan ibu-ibu. Bapak diam dulu. Yang merasa ibu-ibu, ikutin saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep, ibuku benar-benar ahli surga, kelihatan enak. Coba bapak yang merasa laki-laki, izin abangku, ibu diam ya, maaf ya bu, ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak, alazi, ayo pak, alazi. Acak-acakan bu. Tapi kalau ibu enak sedikit aja. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Jelas ahli surganya. Ini namanya ngalem orang tua kita gitu. Jadi istri itu bahasa kolotnya mah pamajikan kudu di alem bae. Karena istri kita terkenal ahli sejarah Pak Kiai. Kita ribut 5 tahun yang lalu gara-gara kesalahan kita.
Diungkit sekarang Pak Wabub masih hafal dia, padahal kita udah ngomong itu lagi. Jadi nggak akan pernah bisa kita melawan kecerdasan ibu-ibu. Kita kasih duit 1 juta belum dihitung udah bingung, ngomongnya empuk, kurang nih, kurang. Maksud kita kan hitung dulu baru bilang kurang. Begitu ngitung bukan duitnya yang dihitung, bayar listrik. Ya Bu, makanya ibu-ibu ahli surga semua, amin. Kelihatan malam hari ini juga ternyata lebih pinter ibu-ibu Pak. Ibu kalau dikasih nyanyian dia empuk, selawatan aja ibu Pak, empuk. Allahumma sholli, nggak capek bawa Bu tuh, sekali ngomong aja ya. Taman tuh. Jadi nggak terlalu pegal Pak Jajang tuh. Tanhalo cakep, jadi nggak capek, sambil duduk juga boleh. Oh, basah. Waktu kedabihil izin ya. Wah husnul, udah coba ya jadi ngelawak saya berdua begini terus. Dah nggak apa-apa, gini aja dah, nggak apa-apa ini aja. Lamatin cakep, wana pasim kulima tuh, ahli surga tuh cakepnya tuh. Aduh, rebahan dah saking enaknya tuh Pak Babu. Maaf ya, saya karena Bapak tuh humoris banget, jadi saya masuk ke gedung nggak kaku nimbrung ngobrol mau saya. Tambah lagi acaranya di panggung sebesar ini, saya udah nggak ada malunya Pak. Cuman kalau berdekatan dengan saya kadang-kadang wibawa suka kurang Pak. Iya nggak punya malu, emang separuh udah PA saya mah. Iya, siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang kata guru saya. Orang yang paling benar kalau akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang kita masih audisi Pak, sekalipun saya ceramah, apakah saya udah benar? Belum tentu, mati belum, di surga juga belum. Jadi orang benar itu kalau ada di surga, sekalipun dia di dunia nggak jadi apa-apa, tapi ada di surga, berarti dia orang yang sukses di hadapan Allah. Masih audisi. Ada orang begitu meninggal Bu, jangan kata tetangganya, ayam aja protes. Apa kata ayam? Mendingan dia mati deh, karena selama dia hidup asal gue nelor diceplok terus. Ya Bu ya. Jadi kalau saya sekarang ceramah, ya bukan MUI, halal haram fatwanya MUI. Kalau saya kan, kalau kiai ngajar ngaji, saya ngajak ngaji. Biar jelas Ibu. Kalau ngajar ngaji harus kiai tahu ilmunya. Jadi imam harus punya ilmunya. Kalau makmum boleh nggak ada ilmunya juga, nggak apa-apa, ngikut imam sih. Bener? Jadi kalau kita ngajar, kiai ngajar, itu kiai ada ilmunya. Kalau yang ngajak nggak harus punya ilmu, preman juga boleh, bener? Kang mabok juga boleh, nggak apa-apa, namanya ngajak, ya Bu. Cuman saya pesan, awas orang mati itu bagaimana hidupnya. Kalau dia tiap hari megang botol, bisa aja matinya lagi megang botol. Makanya berhenti main rongsok. Nggak, maksudnya berhenti lagi, ntar kerja lagi gitu, jangan terlalu capek waktunya puasa gitu Ibu. Ya. Jadi ternyata Ibu, siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Makanya saya ceramah enjoy aja. Kalaupun beliau-beliau senior-senior saya, kiai saya, guru-guru saya suka, alhamdulillah. Oh, yang punya BI senang, alhamdulillah. Tinggal saya usul Pak Jajang, kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus Pak Dandem. Kan lumayan. Pulang dari Indramayu bawa ninja saya. Ya, kira-kira begitu tuh Bu, kira-kira begitu. Nah, sedikit aja saya ceramahnya nggak terlalu serius, saya takut kemalaman. Kiai izin seniorku, terus apa udah? Terus? Ibu masih terus? Oke, saya terusin kalau Ibu mau. Kalau Bapak nggak apa-apa, dia emang nggak jelas sih. Jadi kita buat tatakan abangku, ya, diemnya kita mikirin istri. Ya, jadi kadang-kadang kita udah keluar dari meja rapat,
Kita mau tidur, di kepala kita masih pada rapat, Pak. Ya. Suami itu capeknya ibu. Ibu mau pensiun dah, ahli surga semua, amin. Ya Bu ya, makanya senangin hatinya. Ad-dunya lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, dunia itu main-main. Jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga ribut? Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Pagi berantem, siang berantem. Tetap aja waktunya hamil mah. Hamil aja. Ngapain harus ribut kalau ujung-ujungnya hamil juga? Ya Bu. Ibu harus senang. Ibu teriak setiap ngelahirin, aduh sakit, sakit. Iya tahun depan masih hamil lagi aja, lahiran lagi aja. Jangan terlalu serius. Doyan kata bapak, doyan. Yang bukain kan bapak. Ya kira-kira begitu tuh Bu tuh. Nyari senang jangan nyari susah, ngaji juga jangan terlalu serius. Saya melihat suasananya enak, guru-guru saya, kiai saya, para senior saya di sini enak, duduknya santai. Saya juga ngerasa santai aja. Saya nggak pikirin ceramah saya bener apa enggak, atau hormat atau enggak, karena jadi kaku kalau terlalu serius. Karena saya bukan ustadz beneran. Awas ibu, ngundang saya jangan sering-sering, sekali aja cukup. Bener kagak mahal doang. Kenapa saya mahalin? Supaya jangan ngundang saya. Tapi alhamdulillah nyampe juga ke Indramayu saya. Semalam saya di Blora sama Bupati Blora juga semalam. Sekarang saya mau Pak Wabu. Bupati kita Pak Luki itu sahabat saya, waktu syuting Laba beliau sempat jadi bintang tamu. Itu tuh. Ya, alhamdulillah Bu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Kalau guru saya bilang likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun, setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Kadang-kadang kita susah menempatkan kata-kata pada tempatnya. Berapa banyak orang tukang ngomong salahnya di omongan. Berapa banyak orang nulis salahnya di tulisan, akhirnya berurusan dengan kepolisian. Ternyata Bu, kalau kita jalur sama kita dengan orang-orang tua kita, jalurnya kebaikan, hampir nyaris orang tua kita nggak pernah bermasalah dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini kita masih jadi orang baik, berarti relnya sama dengan orang-orang tua kita. Tuh. Badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Malam hari ini, karena saya pengennya baik, ya saya nggak takut kalau saya salah apa enggak ngomongnya, kira-kira gitu. Mau salah mau enggak, yang penting duit udah masuk, itu aja dulu. Kalau saya takut salah, nanti saya takut duitnya nggak masuk, urusan ngomong nggak jelas. Ya Bu, lillah karena Allah jelas, wa fillah di jalannya Allah jelas, maka kita ketemu mardotillah, dapat ridhonya Allah jelas. Kita berjuang jelas, kemarin yang kita perjuangkan, Pak Bupati kita sama Pak Wakil Bupati kita berjuangnya jelas, yang diperjuangkan jelas, Allah kasih. Menang jelas, lillah karena Allah. Ini orang-orang yang lillah Ibu. Dari tadi nggak ada yang mau bangun kemudian pulang. Emang Ibu belum ngantuk? Apakah Ibu security? Biasanya yang kuat nggak ngantuk itu security, Komandan. Ibu masih kuat nggak ngantuk? Ngantuk dong biar cepet kelar. Belum pernah Ibu ngeliat penceramah sampai kejang-kejang bubusah gitu. Ya, ini kita berbagi. Bapak Abunya baik, enak, jadi saya lepas saja. Mohon izin, mohon maaf abangku, saudaraku, para tokoh, para senior saya. Pada hasil akhirnya kita tetap audisi. Siapa yang terbaik? Bukan hanya hari ini, tapi orang yang baik selalu bersegera berbuat kebaikan. Yang pertama, supaya ada isinya saya ceramah. Siapakah orang yang dirindukan surga itu? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Siapa yang pertama? Talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Pagi, sore, siang, malam. Mudah-mudahan di Indramayu ini banyak ahlul Quran. Anak-anak kita ahlul Quran. Amin. Kori-kori nasional internasional bisa tercetak daripada daerah kita Indramayu menjadi kori-kori nasional dan internasional. Seperti tadi kori kita, guru kita suaranya cakep. Saya pengen jadi kori, cuman karena dulu orang tua susah, saudara susah, datang juga ngobrol ke rumah, ceritanya cerita susah. Waktu di SD saya juga diajarin lagunya buat apa susah. Jadi begini aja udah alhamdulillah.
Alhamdulillah. Padahal saya pengen dulu pesantren, bapak saya, harapan saya pengen pesantren di Madura, di Buya Khalil Bangkalan. Nggak punya duit, sampai lagi mau ke Timur Tengah enggak. Saya pulang mondok, saya mondok di Banten lama. Saya keluaran Banten itu ada 3, rajin jadi ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi jawara, rajin baca jampe jadi dukun. Saya 3-tiganya nggak dapet. Ngajinya males, jadi jawara nggak ada nyalinya, jadi dukun takut nggak manjur. Akhirnya ketemu Parto, ketemu Eko, ngelaba saya selama 13 tahun. Baru di situ saya punya duit, Bu. Dulu jangan kata orang lain, orang tua saya sendiri nggak suka ngeliat saya karena nggak pernah ngasih duit. Ya, begitu kita jadi orang, alhamdulillah, bapak nggak perlu minta listrik bayar, adek mau kuliah bayar, adek mau nikah bayar. Bayangin ibu kalau punya adek sampai 13, untung meninggal 5 orang, sisa 9 komandan. 9 aja udah berasa berat. Saya abangku kalau sarapan pagi rebutan, ada yang keinjak mati 1, begitu terus saking banyaknya. Cuman bapak saya bilang banyak anak banyak rezeki. Kalau anak 9, 1 saja jadi presiden, nggak bakal miskin lagi, karena yang 8 menteri semua. Bu, Allah adil. Di antara sekian banyak anak kita pasti akan ada orang-orang besar seperti kita sekarang ini. Di belakang saya orang-orang besar yang jadi kiai al-mukarram, masyhur dengan ilmunya, yang jadi pejabat, yang jadi tokoh, yang jadi masya Allah luar biasa. Dari mana itu? Dari orang tua kita. Makanya siapa orang yang doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang selalu kirim Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Itu kata kiai. Kita nih kadang-kadang menjadi orang tua sudah mulai kurang baik, Bu. Dulu orang tua kita ngomel, kita tinggal pergi. Orang tua kita kalau ngomel tuh maunya diliatin. Sekarang kejawab, kita ngomong, anak kita nggak ngeliatin kita, ngeliatinnya ke HP, Bu. Bener? Kita udah tertipu. Yang selawatan HP, yang ngaji HP, yang baca Quran pakai HP. Bahkan kata guru saya, kalau kita baca Quran pakai HP bisa jadi dosa. Kenapa? Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci Al-Quran aja, stiker telanjang ada, BF Jepang ada, komandan. Maafin. Harusnya baca Quran, kata guru saya, buka Quran. Ini keterlepas yang saya ngomong nih di malam nuzulul Quran. Harusnya baca Quran, buka Al-Quran, karena di dalam Al-Quran isinya ayat suci la yamassuhu ilal mutahharun. Ngambil wudu dulu sebelum pegang Al-Quran. Mau baca Quran cium Quran, selesai baca Quran cium Al-Quran. Itu adabnya. Tapi kalau kita baca Quran pakai HP, mau ngaji kita cium HP, selesai ngaji kita cium HP. Apa kata istri kita kira-kira? Iya, Bu? Benar Ibu. Jadi baca Quran harusnya buka Al-Quran. Pernah ada kejadian Kori baca Quran, nggak pakai Quran, komandan, langsung dia pakai HP lagi. Lobet. Akhirnya anak kecil lewat, wah kondangan Pak. Jadi harusnya baca Quran buka Al-Quran. Wa ninazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran, ada obat, ada rahmat. Ibu percaya nggak ada orang ijazah Fatihah berkali-kali dia ketemu kiai ajaztukanya Fatihah, sampai ternyata mau sholat Fatihah, kirim doa Fatihah, selamatan Fatihah, ijab kabulnya gampang. Ya Allah, kabulkan keinginan saya dengan suratul Fatihah. Dan ikhlasnya orang-orang tua kita, selesai itu, Bu, jadi obat tuh, Bu. Orang-orang dulu itu pinter, tapi susah pinter-pinteran. Kalau saya kasih tahu, mendingan jadi orang pinter, mendingan jadi orang bodoh. Pinter penting, bodoh juga ternyata penting di zaman sekarang. Berapa banyak orang main pinter-pinteran hari berurusan dengan hukum. Iya, Bu. Ibu punya anak pinter semua, S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku.
Anak ibu kuliah S1, S2, kerja di luar negeri, ibu sakit, nggak pulang karena sibuk dengan kerjaannya. Anak ibu yang satu lagi kerja di luar negeri, hebat, orang pinter, S-nya udah gak kehitung. Ibu meninggal dunia, telat pulangnya. Sampai sudah dimakamin, anak baru pulang. Sedih nggak ternyata punya anak pinter? Makanya saya kasih tahu, kalau perlu punya anak jangan pinter semua. Sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego ini nggak kemana-mana. Bego tapi bener, ya bu. Orang-orang yang bego aman bu. Makanya pada saat orang-orang kelihatan pinter, ada ini orang bego tapi sebetulnya nggak bego, pinter dia. Anak ibu di masjid terus diajak waterboom ke waterpark, nggak mau. Apa kata kakaknya? Bego sih kamu. Diajak renang sama makan nggak mau. Kata adiknya bego, padahal itu bener. Anak bego itu bu ternyata ringan. Ibunya sakit, badannya dingin, dipakein balsem sama yang bego. Sampai kepanasan, ibunya nggak marah. Ibunya teriak panas, dikasih payung sama anak. Ibunya tetap nggak marah. Kenapa? Dia sadar anaknya bego. Tapi anak yang pinter, ibunya sakit, udah masukin mama ke IGD. Aku lagi sibuk banyak kerjaan. Ternyata bu, saya pernah ngadepin ibu saya. Yang diperlukan oleh seorang ibu bukan duit miliaran, tapi bagaimana seorang anak mengelus tangannya sehat. Yang keluar apa dari ibu? Doa. Saya orang bilang kalau mau berkat cuci kaki ibu. Saya punya pesan dari kiai saya, jangan kaki, yang lebih dekat dengan mulut adalah tangan. Setiap hari dipakai doa angkat tangan, karena ibu angkat tangan, Allah turun tangan. Qabul bil qabuli doa abina wa ummina. Karena sebagian orang berebut nyuci kaki bu. Kalau kebetulan dia di dalam doang, kalau ibu lagi ke belakang, ada tai soang, ada tai entok, ada tai ayam, langsung ditenggak aja, tenggorokan gatal bu. Ya bu ya, ya bu ya. Nih mohon maaf, saya kalau ceramah nggak ada ilmunya. Ini babnya bab hahehe. Karena ilmu saya ilmu hahehe. Yang dengerin hahehe. Yang ceramah juga. Nanti kita pulang ke rumah masing-masing dapat ilmu. Ibu praktekin. Kita udah banyak terlalu serius di dalam rumah bu. Bahkan ibu bisa seminggu nggak main nyengir-nyengir sama bapak. Maaf, tetangga saya setiap ketemu suaminya, tetangga bilang, oh ngidam, ternyata enggak. Begitu dikasih duit 200, enggak uwe. Ya bu ya, ya bu ya. Bikin senang, jangan bikin susah. Udah terlalu tegang bu. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2, kelihatan dari panggung. Siapa orang yang nggak mau ketawa itu? 1 kurang sehat, 2 banyak utang. Susah itu. Coba ibu praktekin nih, ibu nanti pulang ke rumah sambil ibu ke kamar mandi ya, ngelihat bapak sambil bukain bajunya hehehe, pasti bapak salah pengertian itu. Baru bukan pengen ngajak minta duit. Ya bu ya. Jadi jangan terlalu serius. Ini abang-abang kita yang terlalu serius, kelihatan tegang. Abangku, saudaraku, santai aja hidup. Saya ceramah juga saya sadar betul bukan sebagai seorang kiai, makanya saya santai aja. Saya ngerokok juga. Ya, kalau udah kebanyakan ngomong, habis buka sedikit, ngomong banyak begini, udah rasanya udah nggak enak, pahitnya. Ya, sampai saya punya bercandaan begitu. Kalau di MUI ada kiai yang ngerokok, ada yang nggak ngerokok, akhirnya saya ngikut yang ngerokok aja dah. Karena nanti waktu pada saat diadilin kita dipanggilnya kan lama. Jadi kalau kita diem aja asin. Ya, mendingan nunggu panggilan sambil ngerokok aja gitu. Itu jeleknya saya, jangan ditiru. Semua orang ada bagus, ada jeleknya. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, ibuku, saudaraku. Dah jangan tegang-tegang. Afdhal zikri falam annahu la ilaha. Tempat curhat yang sebenarnya itu. Lagi Ramadan. Kata guru kita, Ramadan itu bulan di mana kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Innal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Malam hari ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal kebaikan buat kita semuanya. Buat keluarga kita, buat tugas kita, buat kantor kita. Orang yang baik di rumah, baik di kantor, baik di masyarakat, baik, kehidupan lebih nyaman. Saya lihat wakil bupati umurnya 10 tahun lebih muda. Karena beliau ternyata suka bercanda. Ketemu saya juga bercanda. Mungkin kalau udah akrab, saya sama beliau mau bikin grup lawak. Izin abangku. Karena kalau udah deket saya suka nggak ada jarak gitu. Jadi Pak Wabub kalau ketemu saya di rumah makan nggak usah nanya udah dibayar apa belum, nggak usah. Langsung bayarin aja Pak Wabub ya. Itu kebaikan-kebaikan yang
Oh sih, ada pantun, jeruk purut harum baunya, aku turut apa maunya. Wah cakep, beliau stok banyak stoknya nih. Aduh, kalau jeruk purut harum baunya, ya kan belinya seikat aja. Kalau bapak bupati udah ngikut apa maunya, Akri Patrio ngikut aja. Ikhlas, mudah-mudahan keikhlas itu jadi tambah-tambah amal ibadah semua, amal ibadah buat kita semua. Yang pertama yang dirindukan surga talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Yang kedua umut imil jian, ngasih makan orang yang lapar. Tadi kita lapar, sekarang udah pada kenyang karena sudah dikasih makan. Kira-kira begitu. Kenapa kita tadi lapar? Karena puasa. Berarti orang yang tadi nggak lapar nggak puasa. Ya Bu. Yang ketiganya wahibzil lisan, orang yang jaga lidahnya. Hati-hati zaman sekarang Ibu. Makanya saya kalau ceramah pengen nggak nyinggung macam-macam. Yang penting Ibu ketawa aja, senang, udah selesai. Ketawa di tempat ibadah, insya Allah masih ada pahala ibadah. Karena kata guru saya, tidur aja di pengajian masih dapat pahala ibadah. Itu cakepnya tuh Bu. Makanya saya lihat ibu-ibu dari tadi belum ada yang pengen diri pulang gitu. Cakep itu Bu. Ibu cakep, saya nyesek. Ibu masih kuat aja. Tuh ahli surga hebatnya tuh. Nah, ya. Nah, kalau ibu udah pinter, suami pasti kadang-kadang jujur Pak, kita suami kelihatannya pinter tapi di depan istri bego. Maaf ya, Bapak baru keluar 2 langkah dari keluar rumah, kata istri jangan lupa Sherlock, baru 2 langkah di Sherlock depan pintu itu. Jadi hebatnya istri kita bisa jadi hebatnya kita jadi suami. Cakep itu ya Bu, ya Bu ya. Ahsanal kalam Allah. Bu, Ibu, nah sedikit aja barangkali ya. Sedikit Ibu mau nyanyi bareng saya Bu. Dulu selawat ada lagu qasidahan, masih ingat nggak? Mari oh mari baca sholawat, mari oh baca yang keras, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai. Tuh masih ada suaranya, cakep. Kalau Bapak nggak semuanya ngikut. Bapak lagunya nggak itu Bu. Orang Islam boleh nyanyi, boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang tua kita dulu goyang, ngaji goyang, lihat lagi zikir. Yang digoyangin kepalanya, makanya aman, kampung kita nggak ada banjir. Yang goyang kepalanya, illallah la ha illallah la, aman Bu. Tapi kalau yang goyang bawahnya, yang gara-gara syubutul atau ada goyangan gini, tembak waktu ku kecil ketahunya mengilmungi. Makanya goyang boleh asal yang digoyangin kepalanya. Lihat orang tua kita, kampung kita, karuhun kita, leluhur kita, yang digoyangin di pinggiran musola pasti kepalanya illallah la ha illallah la ha illallah la ilaha illallah la ilaha. Makanya aman negeri kita, nggak ada banjir. Yang goyang bukan kepala, itu yang kecenderungan banjir. Nah itu saja barangkali, karena nanti terlalu serius. Bu, barang malam nuzul Quran, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat buat para pembacanya. Yuk bareng-bareng kita tutup dengan doa. Allahumma rahamna bil Quran waj'al wa nura Allahumma minhuma wa alimna tilawatahu ana wajal untuk kebersamaan kita saling memaafkan, itu lebih baik karena Ramadan bulan penuh kebaikan ya Bu ya. Apakah kita nggak punya salah? Punya Pak. Dosa kita yang kita anggap kecil sekarang udah pada gede. Makanya kata Kiai, nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar.
untuk sebuah kebersamaan kita. Mudah-mudahan malam hari ini Allah ridho kumpulnya kita, amin. Dan kita juga dapat syafaat karena dikumpulkan oleh Al-Quran malam ini, amin. Dan juga bukan hanya kita, tapi Indramayu kita mudah-mudahan masyarakatnya, daerahnya ada nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin kita nggak masuk surga bareng orang-orang hebat, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang terdekat. Siapa dia? Pejabat kita, orang-orang yang baik sama kita, ibu bapak kita, guru-guru kita. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir li ridaillahi ta'ala wa syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustazina wa ila arwahi jami' ahlil kubur. Kita sebut orang-orang tua kita, guru-guru kita, para tokoh, para sepuh yang sudah meninggalkan kita, yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita teramanatkan agar selalu tetap pada kebaikan, baik di dunia, mudah-mudahan kita bisa kumpul di surga juga dengan orang yang baik-baik. La hadrati khususan abina wa ummina wa li ustadzina ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Dan minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang ibu, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak kita jadi ahlul Quran, pejabat-pejabat kita mencintai kita sebagai masyarakatnya, dan juga terus menjunjung tinggi agama kita. Wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk sebuah kebersamaan saya tutup dengan pantun. Kalau mau memasak mie, mie dimasak jangan sampai merekah. Izinkan saya kita kumpul bersama silaturahmi, mudah-mudahan kita semua tambah berkah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Guru-guru saya, kiai saya, para tokoh senior-senior saya, mohon maaf kalau sikap penampilan saya kurang sopan, kurang berkenan. Ikhlaskan saja, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal-amal ibadah buat kita semuanya. Al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Mudah-mudahan yang nggak suka ngelihat saya atau yang nggak suka dengan sikap saya tapi ada keikhlasan, Allah kasih pahala ikhlas, bukan pahala bertemu dengan saya aja. Makasih tetehku, ibuku, makasih. Yuk kita tutup bareng Indramayu Reang. Ibu, tuh 2 3 Indramayu. Indramayu. Yang Reang itu saudaraku, terima kasih. Saya ceramah cukup satu-satu aja, padahal masih banyak saya nggak sampein. Nanti mudah-mudahan saya sampein kalau saya diundang lagi, supaya dagangan saya nggak habis. Saya setor dikit-dikit aja. Makasih Pak Wabub, terima kasih. Komandanku terima kasih. Juga Pak Dandim terima kasih. Bapak-bapak saya, kiai saya, guru saya terima kasih. Mohon ikhlas. Fastabiqul khairat. Yuk berlomba dalam kebaikan. Pasti Allah suka kebaikan dan manusia semua suka kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang semoga Allah muliakan.